Karena kalau menurut adat itu adalah khusus itu untuk seorang ratu sehari. Dan ketujuan laki-laki kan khusus untuk raja sehari. Untuk besok dan seterusnya tak boleh dipakai lagi kan itu. Berarti bisa dikician suntiang kok sakral tibunya kok. Nah, buat kalau begini ya seharusnya sih sakral itu sebenarnya. Artinya bukan untuk orang-orang sembarangan. Kan? Iya kok. Bukan orang sembarangan, untuk orang tertentu. Siapa tertentunya itu sudah dikhususkan untuk seorang anak daro untuk memvisualkan dirinya itu adalah sebagai seorang ratu, pasangan daripada raja di sampingnya. Kan iya. Itu. Bisa aja kasihnya itu. Menurut Indo, suntiang tuh aksesoris kepala yang digunakan untuk barale. Gitu. Jadi awalnya Indo diajak oleh salah satu MUA yang ada di Buk Basuang untuk mempromosikan busananya. Jadi busana itu kayak suntiang awalnya. Dari situlah Rindu pertama kali mencoba suntiang. Awalnya Rindu penasaran bana merasuan pakai suntiang tuh. Jadi itulah dapat kesempatan Rindu kan mencoba pakai suntiang tuh. Awalnya bangga bana kan pakai suntiang tuh kan. Tapi pas dicoba kirunya bare gitu suntiang tuh. Kalau tentang suntiang itu adalah suatu mahkota yang terletaknya di kepala seorang wanita yang sudah resmi menikah. Kalau pemakaian suntiang yang merasakan pertama kali itu ada rasa bahagia. Karena ya bahagia menurut ambo kan berubahnya status ambo yang semula dari gadis, sekarang udah menjadi istri orang, sudah resmi menikah. Karena saya tahu awak kan kalau memang suntiang itu kan dipakai memang khusus untuk anak daro. Itu anak daro yang sudah resmi menikah, jadi dipakai untuk sehari. Jadi menjadi ratu sehari lah perempuan itu. Dimana setelah memakai suntiang, baru tahu rasa memakai suntiang itu. Pertama awak dibek sanggul, terus ditusuk pakai mahkota ada sampai 3 tingkatan, yang kadang beratnya 3 sampai 5 kilo. Tapi suntiang itu bukan sekedar untuk hiasan aja di atas kepala di dalam tradisi Minangkabau sebagai seorang wanita, karena ada rasa tanggung jawab yang nantinya akan dipikul ke depannya oleh sebagai wanita, di mana dia sudah menjadi seorang istri dan nantinya akan menjadi seorang ibu yang memiliki beberapa orang anak. Kalau suntiang itu adalah mahkota yang dipakai orang Minang untuk di acara barale.
nyo ibarat pepatah, alam tak kembang jadi guru. Jadi yang mempengaruhi kebudayaan khususnya di Minangkabau adalah Hindu-Buddha. Ada dari Hindia, ada dari Cina. Salah satunya yang menurut sepintas informasi yang didapat, Suntiangku turunnya dari Tionghoa, turun ke pesisir pantai Pariaman. Jadi Minang terkenal berpikir untuk namanya menghimbau. Kalau di Minang, kalau Barale itu kan menghimbau orang bahwasanya anak gadis dan atau anak bujang dan lah melakukan ijab kabul, anak bujang dan lah melakukan tanggung jawab, ijab kabul dengan perempuan itu tuh. Jadi untuk mengetahuinya di Barale pakai suntiang. Secara hakikatnya ndak mengetahui loh. Cuman dari statement kebetulan dapet duduk sama Mak Kati dan Mak Kati mengecek waktu itu. Serendah itukah derajat Suntiang yang bisa dibawa menari? Sedangkan Suntiang adalah mahkota Ratu Sahari. Dari pernyataan Mak Kati itu dapet suatu pencerahan. Oh, Suntiangku mahkota ya. Jadi ketika berbicara mahkota, otomatis penting. Tidak sembarangan orang memakainya. Dan awak sebagai pelaku dari suatu berkesenian, ketika mencari penari yang memakai suntiang dan berkeinginan lo untuk membeli suntiang untuk dipakai penari yang ada di sekitar awak, otomatis akan menghambatnya jadinya. Soalnya Pak, ketika awak pakai suntiang, otomatis awak lah menyalahi. Masa mahkota dipakai sembarangan? Hakikatnya Pak, suntiang tuh memang untuk orang yang sudah melakukan hijab kabul. Hakikat suntiang tuh, kok di situ tuh, terkenal suntiang tuh barik. Aduh nampak beberapa anak daro pakai suntiang, ada yang pani yang nyo. Ditanyain kan anak daro tuh barik. Apakah itu tuh simbol dari suatu tanggung jawab seorang bundukan doang yang tersimpan dalam suntiang tuh? Tanggung jawabnya bahwasanya ini akan menjadi penerus, ini yang akan menjadi perempuan bundukan doang tuh yang akan menjadi estafet untuk meneruskan silsilah yang ada di Minangkabau. Salah satunya bundukan doang mempunyai hak milik dalam harta pusako. Ketika beliau tidak bisa mengajarkan seorang anak tentang aturan-aturan yang ada di Minangkabau, otomatis Minangkabau akan makin terkikisnya. Tidak ada dasar lah. Apakah itu tuh simbol suntiang? Dari simbol suntiang? Yuk dari yang dipakainya megah, barik. Nyu menjadi ketika nyu memakai itu nyu menjadi Ratu Sahari. Menjadi ratu dilayani, makan dicalian dipacalian ke orang rami bahwasanya inyolah sah lah halal. Sudah pernah pakai suntiang? Belum. Yang perempuan udah pernah nggak pakai suntiang? Belum ya? Oke. Itu tadi yang dipolemikan, yang didiskusikan. Kenapa suntiang itu, ada yang mengatakan suntiang itu suatu hal perlambangan seseorang yang sebagai mahkota dari seseorang perempuan. Dan bagi perempuan yang mana? Perempuan yang sudah menikah. Kenapa? Karena suntiang itu biasanya dipakai di saat resepsi atau barale. Sambil mengundang orang, pakai anak daro. Pakai anak daro itu mulai dari suntiangnya sampai ke baju, sampai ke kainnya, roknya. Diiringi dengan aksesoris lain, apakah itu sandal dan lain sebagainya. Bagian kepala yang dipasangkan sebagai mahkotanya adalah suntiang. Nah, pada prinsipnya itu kegunaan suntiang yang sebenarnya.
Untuk apa? Untuk istilahnya si anu uni anu kiniko nyo ndak surang lainnya lah menikah patangko kiniko lah barale. Nah, ko pakaiannya. Lalu dalam perkembangannya memang ada yang memakai untuk menari, ada yang memakai untuk menerima tamu, dan bahkan kadang-kadang bagi yang memakai suntiang di luar barale tadi, ada juga nan memakainya pakaian suntiang sudah menerima tamu ala satu lo bajoget-joget. Lah satu lo menari-nari yang ndak keruan-keruan. Nah, ikolah yang menurunkan derajat daripada suntiang itu. Dia kau dengan maharnya $99 tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Tania Adit. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sah pernikahan penitia dengan menurut Indo, suntiangko ke depannya hendaknya digunakan sesuai tampeknya. Misalnya kayak yobana untuk orang barale gitu. Jadi ndak sembarang orang yang bisa pakai suntiangko doh. Ya, harapan Ambo sebagai polisi yang pemakaian suntiang itu sesuai aja fungsinya lah. Yaitu fungsi suntiang itu kan dipakai cuma untuk anak daro. Jadi tidak sembarangan suntiang itu dipakaikan kepada wanita-wanita, kecuali kepada wanita yang sudah resmi menikah. Ketika berbicara mahkota, otomatis tidak sembarang orang yang memakai. Ketika berbicara mahkota, suntiang dipakai anak daro, otomatis yang memakainya lah melakukan ijab kabul. Tanpa ijab kabul, suntiang itu tidak bisa dipakai loh. Makanya dibuatlah suatu artikel, ditulis, dicari informasi. Mudah-mudahan dari artikel, dari tulisan yang secuil, bisa menjadi acuan atau dasar untuk berpikir tentang suntiang. Biar ndak sembarang pakai selai di situ tuh. Jadi harapan dari tulisan itu tuh mudah-mudahan yang memakai menari itu atau yang dipakai untuk menari suntiang itu tuh kok apalah namanya. Ketika awak menyalahkan suntiang itu tuh dipakai orang menari, mungkin akan terjadi pertarungan. Soalnya ang sok-sok tahu. Padahal ikuku hanya untuk aksesorisnya, ndak ada mahkota loh. Tapi ketika penjelasan yang lebih terperinci, ya dapatlah titik terangnya, dapat benang merahnya bahwa suntiang itu iko. Jadi harapan para ini mama, pelaku budayawan, mundo kanduang, jadi bisa memperjelas yanglah terjadi gini kok. Suntiang yang dibawa menari itu bukan suntiang, tapi suntiangku adalah yang dipakai oleh perempuan yang telah melakukan ijab kabul, itu suntiang. Tapi ketika dibawa menari bukan suntiang, mungkin akan tambah lama dan akan mempunyai dasar 16.